Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas mengenai assignment kedua kita, yaitu pengerjaan soal di bab yang kedua. Oke, saya mulai saja. Kita mulai dari soal yang pertama. Oke, di sini dikatakan PT Kayu Manis yang bergerak dalam pembuatan mebel mempunyai bahan baku berupa kayu akasia. Perusahaan ingin menentukan kapan waktu terbaik untuk melakukan pemesanan kembali berdasarkan data berikut. Oke, di sini sudah ada beberapa data, yaitu waktu tunggu pesanan kayu akasia atau kita sebut dengan lead time selama 8 hari, kemudian pemakaian rata-rata per hari itu 85 batang. Persediaan cadangan sebesar pemakaian rata-rata untuk 3 hari. Oke, jadi saya ulangi, waktu tunggu pesanannya dari waktu kita pesen sampai barang itu datang memakan waktu selama 8 hari. Kemudian perharinya kebutuhan kita atau yang akan kita pakai nih bahan bakunya sebanyak 85 batang. Oke, dan berusaha menentukan safety stock kita atau persediaan cadangan kita setting sebesar pemakaian rata-rata untuk 3 hari. Jadi safety stocknya sebesar pemakaian rata-rata untuk 3 hari. Nah, kita diminta untuk menghitung reorder point. Oke, ini jawabannya. Jadi reorder point perlu kalian ingat rumusnya dalam yang pertama kita menghitung lead time kali rata-rata pemakaian. Jadi lead time-nya 8 hari. Saya highlight dulu. Pemakaiannya 8 hari. Sorry. Uh, Waktu tunggu pemesanannya 8 hari. Rata-rata pemakaiannya 85 batang per hari. Tambah safety stock. Safety stock-nya kebetulan di sini dikatakan sebesar pemakaian rata-rata untuk 3 hari. Berarti 3 hari kali pemakaian rata-rata yaitu 85 batang per hari. Oke, jadi setelah ditotalkan sebesar 935 batang. Nah, itu reorder point. Ya, jadi eh, setiap kali kita stok kita mencapai angka 935 batang, kita sudah boleh melakukan pemesanan kembali untuk bahan baku kita yaitu kayu akasia. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, di sini kita menghitung kembali persediaan. Sama persis seperti materi di pengantar akuntansi 2, tidak ada bedanya, ini hanya mengulang. Jadi tidak akan saya jelaskan panjang lebar, hanya poin-poin penting yang perlu kalian ingat kembali saja. Nah, di sini sudah ada datanya. Kalian perhatikan dengan baik. Jadi ini satuannya berapa meter, harga satuannya berapa, tolong perhatikan dengan baik. Jadi ini kita mulai dengan persediaan awal, kemudian ada pembelian, pembelian. Oke, 3 kali pembelian dan pemakaian. 4 kali pemakaian. Oke, diperhatikan baik-baik untuk satuannya, meternya, sama harga satuan. Kita diminta bikin menghitung menggunakan 4 metode. LIFO periodik, rata-rata bergerak, atau average perpetual, atau moving average. Oke, kemudian FIFO perpetual. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti bakal ada soal baik itu ujian ataupun di kesempatan lain kita menggunakannya beda. Misalnya ini LIFO periodik tiba-tiba jadi LIFO perpetual. Itu bisa aja. Nah, oke. Pertama, LIFO periodik. Jadi pertama kali kita menghitung sisa persediaannya dulu dalam jumlah unit. Nah, persediaan awalnya 3.600, kemudian ada pembelian 12.700 unit, pemakaiannya 12.800. Berarti sisa persediaan kita 3.500. Ini mau semua metode hitungannya sama, tidak ada yang spesial. Oke, lanjut. Nah, bahan baku terpakai. LIFO, last in first out. Berarti kita ambil dari pembelian yang paling terakhir masuk di gudang kita. Berarti pembelian yang paling baru lah, yang last terakhir dari yang paling terakhir. Berapa? Yaitu kalian lihat kembali di soal kalian. Berarti ini ada 2000 unit. Ambil dari
yang 18.300. Nanti kalian lihat urutan pembeliannya. Setelah ini akan saya kembali ke slide sebelumnya. Oke. 2000 unit ambil yang 18.300, 4.700 unit 18.200, 6.000 unit 18.000, dan 100 unit 18.400. Oke, jadi total yang terpakai itu 12.800 sesuai data di atas sini. Oke, totalnya 231.980.000. Seharusnya sama dengan punya kalian. Kalau misalnya ada yang beda, dikoreksi aja. Kalau misalnya ada yang kalian bingungkan, masih belum gimana paham, udah boleh tanyakan ke saya, nggak masalah. Oke, kita lihat di sini. 18.300, 18.200, 18.000, 18.400. Saya kembali sedikit ya ke slide sebelumnya. Nah, jadi di sini dikatakan terdapat pemakaian. Berarti pemakaiannya ambil dari yang paling mana nih? Yaitu paling bawah. Berarti start dari sini. Berarti ini tadi 2000 meter kalikan 18.300, 4.700, kemudian ada 6.000. Nah, sisanya yang di atas tadi dikit. Oke. Dapatlah sekian. Nah, berarti yang tersisa adalah 3.500 unit kali 18.400. Berarti yang tersisa yang mana? Yaitu otomatis yang paling atas atau yang paling pertama kita miliki atau kita beli. Nah, kalau di sini berarti kan stok yang paling awal kita miliki adalah yang persediaan awal. Berarti sisa 3.500 ambil dari yang paling atas. Gitu. Oke, saya lanjut ke metode yang B, moving average. Jadi ingat, kalau moving average, setiap kali ada pembelian, kalian harus menghitung rata-rata harganya karena terjadi perubahan. Oke, silakan kalian cross check jawabannya. Nah, misalnya ada pertanyaan, Pak, kalau saya bulatin full boleh gak? Atau harus dibulatin berapa ya, Pak? Atau harus disajikan dalam berapa angka di belakang koma. Nah, ada yang bertanya seperti itu. Jadi jawabannya kalian mau bulatin full boleh karena ini tidak material lah. Ada selisih pun selisih dikit. Mau 2 angka di belakang koma juga boleh. Gimana enaknya kalian aja ya. Kalau dalam praktek kerja, tetap balik ke kebijakan perusahaan, yang penting konsisten. Jangan sebentar ambil 2 angka, sebentar ambil 4 angka, sebentar dibulatin gitu. Yang penting konsisten aja, kalian pilih satu cara, udah dilanjutkan seterusnya seperti itu terus, jangan setengah-setengah. Oke. Jadi, nah di sini awalnya harganya 18.400, itu persediaan awalnya. Ada pembelian nih 6.000 masuk 18 harga satuannya 18.000. Berarti di sini kalian hitung ulang nih harga rata-ratanya sehingga mendapat satu harga rata-rata baru yaitu 18.150. Caranya gimana? Berarti cara hitungnya yang 18.150. Berarti saldo sebelumnya dalam rupiah 66240 ditambahkan dengan yang baru kita beli 108 juta. Oke, ditambahin dulu. Kemudian dibagi total kuantitinya. Berarti dibagi dalam kurung 3.600 ditambah 6.000. Berarti 66 jutaan tambah 108 juta dibagi total quantity ini berarti 9.600. Dapatlah harga rata-rata yang baru. Oke. Berikutnya untuk pengeluaran atau pemakaian ya berarti lihat aja. Misalnya dia pemakaian 5.800, berarti ambil aja 18.150. Ambil angka di sini. Lagi ada yang keluar 1.200, berarti harga satuannya juga sama 18.150. Karena ingat, harga rata-rata yang baru akan kita hitung kembali saat ada pembelian. Kalau pemakaian ya udah tinggal dikeluarin aja pemakaiannya. Unitnya dikeluarin dengan harga rata-rata yang sudah ada sebelumnya. Gitu. Oke, ini terpakai 1.200 berarti sisa 2.600. Harga satuan tidak berubah, masih sama seperti yang di atas sini. Oke. Kemudian pembelian nih 4.700 unit atau meter. Ini harga satuannya 18.200. Berarti hitung kembali. Nah, dapatlah harga satuan rata-rata yang baru. Di sini tinggal dipakai, harganya pakai harga yang di sini masih sama, nggak berubah. Nah, ini ada pembelian lagi nih, 2000 meter, harga satuan 18.300.
Di sini kita hitung lagi harga satuan rata-ratanya. Oke, begitu seterusnya. Ini ada pengeluaran, ada pakai harga satuan rata-rata yang di sini juga. Oke, ini HPP-nya. Saya ganti warna dulu. Ini HPP-nya, bukan HPP sih, total pemakaian. Oke, ini total pemakaian. Ditotalin semua yang ada di sini, ditotalin, dapatlah total pemakaiannya. Dan ini sisa persediaan, ambil dari yang paling terakhir aja ya. Biasanya salahnya sepele, dia totalinya semua sampai atas ya, cuma persediaan jadi kacau, jadi aneh. Oke, perlu diingat, kalian harus tuliskan kembali bahan baku yang terpakai berapa, bahan baku yang tersisa berapa, karena saya juga nilai. Jadi kalian tidak hanya menghitung, tapi kalian harus tahu juga ini artinya apa, total ini artinya apa nih totalnya gitu. Inilah total bahan baku yang terpakai, berarti sekian, bahan baku yang tersisa sekian. Perlu dituliskan kembali karena setiap poin ini ada nilainya. Oke, saya lanjut. Viva Perpetual. Ini saya jelasin singkat aja deh. Jadi awalnya kita punya persediaan awal 3.600, harganya 18.400. Nah, kita beli 6.000, harga satuan 18.000. Itu dari soal. Berarti persediaan yang sebelumnya ada, kalian tuliskan kembali ke sini. Nah, ini yang baru kita beli, kalian tuliskan di bawahnya. Ingat ya, di bawahnya kita susun. Jadi biar nggak susah nanti pas ada barang yang keluar. Kemudian, nah ada pemakaian nih. Berarti ini pemakaiannya 5.800. Nah, ambil dari mana? First in, first out. Berarti ambil dari paling pertama yang ada di gudang kita. Otomatis yang ini kita keluarin dulu nih. Berarti 3.600. Sorry, total pemakaian 5.800. Kita ambil dari yang paling atas. Berarti ini yang paling atas kan 3.600 nih. Kita ambil dulu. Berarti ini harga satuannya dituliskan juga. Nanti sisanya 2.200 ambil dari persediaan yang kedua nih. Nih, dari yang 6.000. Ya, berarti 2.200 harganya 18.000. Berarti yang 6.000 ini berkurang, ini 3.600 habis nih. 6.000 berkurang menjadi sisa 3.800. Oke, berikutnya juga ada nih pemakaian 1.200. Nih, pemakaian 1.200. Ambil, berarti udah langsung ambil dari sini nih. Gitu. Sisa 2.600. Nah, ada pembelian lagi nih. Beli sebanyak 4.700 meter. Ya udah, kalian masukin di bawahnya sini. Ingat ya, ini tetap ditulis ulang nih saldo persediaan sebelumnya. Oke, begitu seterusnya dilengkapi aja. Dapatlah total pemakaian kita. Ini kuning salah. Oke, dapat total pemakaian kita 232.480. Total persediaan atau sisa persediaan akhir 3.900. Sekali lagi tolong diingat harus dituliskan di bawah. Ini berapa, ini berapa. Jadi yang terpakai berapa, yang tersisa berapa, tuliskan di bawah. Oke. Jadi sekian untuk pembahasan soal bab kedua atau assignment 2. Cukup simpel karena materinya sudah pernah kita bahas. Jadi bukan materi yang asing lagi. Jadi apapun yang masih kurang jelas, apakah ada materi yang kurang jelas, perhitungan yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan ke saya. Seperti biasa, via grup boleh, mau personal juga boleh, nggak masalah. Yang penting apa yang kalian kurang pahami, kalian tanyakan ke saya. Oke, jadi sekian materi untuk bab yang kedua mengenai akuntansi untuk biaya bahan baku. Terima kasih.